Kenapa bisa ada belatung ya? Apa benar makhluk hidup muncul begitu saja? Aku, Francisco Redi, adalah seorang ilmuwan dari Italia yang terkenal karena percobaanku tentang asal-usul belatung. Suatu hari, aku meletakkan sepotong daging segar di atas meja. Setelah beberapa hari, aku melihat banyak lalat berterbangan di sekitarnya, dan belatung mulai muncul pada daging yang membusuk. Hal ini membuat aku bertanya-tanya, dari mana sebenarnya belatung itu berasal? Untuk menjawab pertanyaan itu, aku membuat sebuah hipotesis, yaitu dugaan sementara untuk menjelaskan sesuatu. Aku menduga bahwa belatung berasal dari lalat, bukan muncul begitu saja. Untuk menguji dugaan itu, aku menyiapkan 3 toples masing-masing berisi daging segar. Satu toples pertama dibiarkan terbuka hingga lalat bisa masuk menyentuh daging. Toples kedua ditutup dengan kain kasak, udara bisa masuk, tetapi lalat tidak bisa menyentuh daging secara langsung. Dan toples yang ketiga ditutup rapat sehingga tidak ada udara dan lalat yang bisa masuk. Setelah beberapa hari, hasilnya terlihat sangat jelas. Pada toples terbuka, belatung muncul di atas daging. Pada toples dengan kain kasak, tidak ada belatung pada daging, tetapi ada telur atau larva kecil di atas kain kasak tempat lalat hinggap. Sementara itu, pada toples yang tertutup rapat, tidak ditemukan belatung sama sekali. Dari hasil ini, aku menyimpulkan bahwa belatung tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dihasilkan oleh lalat yang meletakkan telurnya pada daging terbuka. Percobaanku menjadi contoh klasik bagaimana ilmuwan menggunakan kontrol dalam penelitian dan bagaimana sebuah hipotesis diuji dengan percobaan yang terencana. Oh, Percobaan Ready belum tentu benar loh. lalu yang benar yang mana? Hai, aku Joneda, seorang ilmuwan dari Inggris pada abad ke-18. Aku dikenal karena teoriku tentang asal-usul kehidupan dengan melakukan percobaan dengan merebus kaldu daging untuk membunuh semua kehidupan di dalamnya. Setelah itu, aku menutup wadah kaldu tersebut dan membiarkannya selama beberapa hari. Setelah itu, aku membukanya kembali. Ternyata muncul mikroorganisme baru di dalam kaldu tersebut. Dari hasil itu, aku menyimpulkan bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari bahan tak hidup karena ada daya hidup alami di dalam materi tersebut yang mampu menimbulkan makhluk hidup tanpa asal dari makhluk hidup lain. Aku semakin bingung. Jadi, teori biogenesis benar tidak ya? Halo Muti, saya Lazarus Palanzani yang akan memperkuat teori biogenesis. Aduh, aku semakin bingung. Teori apa lagi sih ini? Aku Lazarus Palanzani, seorang ilmuwan Italia yang menentang gagasan lama bahwa kehidupan bisa muncul secara spontan dari benda mati atau teori abiogenesis. Dalam rangka membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul begitu saja dari kaldu atau benda mati, aku melakukan serangkaian eksperimen. Aku mendidihkan atau merebuskan kaldu hingga waktu yang cukup lama untuk membunuh semua mikroorganisme yang mungkin sudah ada di dalamnya. Kemudian, menyegel rapat labu atau wadah tersebut. Hasilnya, setelah didiamkan beberapa waktu, kaldu dalam labu tertutup itu tetap jernih dan tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Namun, jika labu dibuka kembali atau kontaminasi dari luar diperbolehkan, kaldu bisa menjadi keruh karena mikroorganisme yang tumbuh. Dari pengamatan ini, aku menyimpulkan bahwa mikroba tidak timbul sendiri dari kaldu mereka. Mereka hanya muncul jika ada mikroorganisme hidup atau spora yang masuk dari luar. Dengan demikian, aku mendukung teori biogenesis bahwa kehidupan hanya bisa berasal dari kehidupan lain atau kehidupan sebelumnya, bukan muncul secara spontan dari materi yang tak hidup. Kesimpulan ini membantu mengukurkan klaim spontanitas kehidupan dan menjadi pijakan penting agar pandangan ilmiah tentang asal-usul kehidupan beralih kepada pemahaman bahwa asal mikroorganisme adalah organisme hidup lain, tidak dari materi yang mati. Aku belum bisa terbayang. Aku ingin bukti yang benar-benar meyakinkan. Muti, aku Louis Pasteur yang akan meyakinkan kamu terkait teori biogenesis. Aku ingin mendengar teori kamu. Biarkan aku menunjukkan eksperimen yang menjawab semuanya. Halo, aku Louis Pasteur, seorang ilmuwan dari Prancis. Aku merasa bahwa teori itu tidak masuk akal. Aku yakin bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup lainnya. Prinsip yang kita sebut dengan biogenesis, untuk membuktikannya, aku merancang sebuah eksperimen sederhana namun sangat cerdik. Aku menyiapkan 2 eksperimen. Aku menyiapkan kaldu nutrisi dalam sebuah labu kaca. Kemudian, aku memanaskan kaldu itu sampai mendidih, agar semua mikroorganisme di dalamnya mati dan steril. Leher labu dipanaskan dan dibentuk memanjang melengkung seperti leher angsa.
Bentuk ini sengaja dibuat agar udara tetap bisa masuk, tetapi debu dan mikroba akan bertahan di lekukan leher. Labu berleher angsa itu kemudian dibiarkan begitu saja, terbuka terhadap udara. Hari demi hari berlalu, namun kaldu tetap jernih. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Pasar menunjukkan bahwa meskipun udara masuk, kuman tidak dapat mencapai kaldu karena terjebak di lekukan leher angsa. Lalu, pada tahap berikutnya, saya mematahkan leher angsa sehingga kaldu langsung terkena udara dari luar. Dalam waktu singkat, kaldu menjadi keruh, tanda bahwa mikroba mulai tumbuh. Hasil ini menunjukkan suatu hal yang penting. Kehidupan tidak muncul dari benda mati, tetapi dari mikroorganisme yang hidup ada di lingkungan. Dengan eksperimen sederhana ini, saya berhasil mengakhiri perdebatan panjang tentang asal-usul mikroorganisme dan memperkuat teori biogenesis yang kita anut hingga sekarang. Wah, akhirnya aku mengerti perjalanan panjang teori evolusi biogenesis. Hai guys, aku mau cerita hal menarik. Pada akhirnya, Muti lebih paham, lebih yakin, dan siap menceritakan kembali sejarah perkembangan teori evolusi biogenesis kepada teman-temannya.